Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus balik di Kali Kangkung, kami sudah bergabung dengan rekan Teguh Joko Sutrisno yang berada di Kali Kangkung, siap langsung melaporkan untuk Anda. Selamat pagi, Teguh Joko Sutrisno. Bagaimana situasi di sana? Apakah sudah ada kepadatan lalu lintas yang terlihat? Ya, selamat pagi. Jadi untuk arus lalu lintas ya di dua gerbang tol di Semarang yang tersambung ke jalan tol Trans Jawa, yaitu di gerbang tol Kali Kangkung dan gerbang tol Banyumanik. Saat ini suasana arus kendaraan cukup lancar dan dibandingkan dengan hari kemarin ya. Jadi saat ini sekitar 1.000 kendaraan rata-rata per jam yang melewati gerbang Banyumanik yang ada di belakang saya ini, karena memang gerbang tol Banyumanik ini cukup strategis ketika sudah memasuki masa libur Lebaran, karena dari gerbang tol ini kemudian akan terhubung ke berbagai tempat wisata yang ada di Solo, kemudian ada di Kabupaten Semarang, kemudian juga nanti ada exit tol di Bawen yang akan menghubungkan ke Yogyakarta maupun ke Magelang, yang di situ banyak sekali tempat wisata. Jadi untuk hari ini diprediksi nanti setelah pukul 8 akan terjadi kepadatan arus lagi seperti yang terjadi pada hari kedua Lebaran kemarin yang cukup padat ya kendaraan, baik yang di gerbang tol Kali Kangkung maupun di gerbang tol Banyumanik. Dan untuk pada hari libur Lebaran hari ketiga ini ya, pada hari Senin ini, kendaraan yang melintas ke gerbang tol Banyumanik ini sebagian besar nanti akan exit ke gerbang tol Bawen, dan sebagian lagi akan exit di gerbang tol Boyolali. Dari catatan yang ada di posko ini, sebagian besar akan exit di situ, karena memang Boyolali akan menjadi gerbang pintu masuk menuju ke tempat-tempat wisata di Solo, kemudian yang di Bawen menuju ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Semarang, Salatiga maupun ke Magelang. Begitu. Iya, Joko, apakah terjadi kepadatan di kilometer tertentu yang ini patut menjadi kewaspadaan bagi para pemudik? Ya, jadi untuk tol antara Semarang Solo ini ada satu titik yang sangat menjadi perhatian, yaitu di kilometer 429A, yaitu di rest area Ungaran. Jadi di sini sudah menjadi kebiasaan ya, tiap tahun memang banyak warga yang kemudian melakukan perjalanan wisata yang kemudian mampir ke rest area ini. Ini salah satu rest area yang pemandangannya cukup indah ya di jalur ruas tol Semarang Solo, dan menjadi favorit bagi warga yang akan mengadakan perjalanan untuk mampir ke sini, karena di sini banyak sekali tempat untuk makan, tempat untuk beristirahat dan lain-lain, yang ketika ramai sekali akan kendaraan yang antre itu akan mengular ya ke belakang menuju kadang hampir sampai ke gerbang tol Banyumanik yang jaraknya sekitar 4 kilo. Kemudian ada juga rest area di Salatiga yang merupakan rest area yang double ya, antara jalur A dan jalur B yang dihubungkan dengan jembatan penyeberangan di atas gerbang tol di atas jalan tol itu, yang merupakan salah satu rest area yang cukup indah juga karena bisa memandang dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu dari situ, dan ini menjadi favorit para warga yang melakukan perjalanan melewati jalan tol ruas Semarang Solo. Baik, dari Teguh Joko Sutrisno kita beralih ke rekan Agung Prasetyo di Cikampek. Bagaimana dengan di Cikampek, Agung, apakah sudah terpantau adanya kepadatan lalu lintas? Terima kasih Jasmine, juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek di hari kedua setelah Lebaran. Memang pada pagi hari ini arus lalu lintas terpantau masih relatif ramai dan lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Memang untuk kendaraan pada pagi hari ini terpantau relatif ramai lancar, terutama menuju ke arah Jakarta dari arah Palimanan, dan kendaraan juga kalau kami pantau
dapat melaju dengan kecepatan normal antara 80 sampai 100 km per jamnya. Memang di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan, dan di tempat kami mengabarkan di gerbang tol Cikampek Utama juga tidak ada terlihat adanya peningkatan volume ataupun penumpukan kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Di gerbang tol Cikampek Utama memang untuk pagi hari ini disiapkan ada 7 gardu transaksi untuk memperlancar kendaraan yang akan kembali ke arah Jakarta. Selain itu juga ditambah dengan 8 gardu satelit. Memang dapat kami informasikan untuk pada hari kemarin bahkan kendaraan ada peningkatan dari arah Jakarta yang masih menuju ke arah Palimanan, dan terjadi kepadatan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek seperti di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek, dan antrian ini mengular ke tol layang MBZ. Selain itu juga titik kepadatan terjadi di kilometer 57 yang merupakan titik rest area yang berada di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek yang merupakan titik rest area pertama setelah tol layang MBZ, sehingga banyaknya para pengendara ataupun pemudik yang akan beristirahat dan mengular ke jalur jalan dan mengakibatkan kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Memang untuk puncak arus mudik diprediksi dari Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan diprediksi untuk puncak arus mudik terjadi 2 gelombang, di mana untuk gelombang pertama akan terjadi pada tanggal 24 April sampai 26 April, yang dimana akan terjadi pada hari Senin ini, dan prediksi pada hari ini merupakan memang puncak arus balik gelombang pertama, di mana untuk sistem rekayasa lalu lintas yang akan disiapkan juga nantinya di ruas tol Jakarta Cikampek, di mana nanti di kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama ini akan diberlakukan kontraflow sampai kilometer 47 Karawang Barat. Selain sistem kontraflow juga akan diberlakukan sistem one way yang diberlakukan dari kilometer 414 Kali Kangkung sampai kilometer 72 tol Jakarta Cikampek. Namun untuk sistem rekayasa lalu lintas ini juga akan diberlakukan situasional ketika memang adanya peningkatan volume kendaraan ataupun lonjakan yang cukup signifikan dari arah Palimanan ataupun dari arah Jawa Tengah yang akan kembali ke arah Jakarta. Titik-titik rawan kemacetan ataupun kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek pada arus balik nanti memang terjadi di kilometer 67 yang merupakan titik pertemuan antara tol Jakarta Cikampek dengan tol Cipularang. Selain itu juga titik rawan kemacetan terjadi di kilometer 62. Puncak gelombang pertama ya untuk arus balik di Lebaran kali ini. Terima kasih Agung Prasetyo melaporkan langsung dari Cikampek Utama, dan tadi juga ada Teguh Joko Sutrisno yang melaporkan dari gerbang tol Kali Kangkung.